Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, khususnya para pemirsa Fatwa TV, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari penanya Egi Luschandra dari Kabupaten Pesisir Selatan, Indonesia. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Taib. Pertanyaannya, apakah duduk berpasangan di pelaminan termasuk pelanggaran dalam walimah? Kalau seandainya pelanggaran, bagaimana jika kedua pihak keluarga tidak setuju? Kalau tidak sesuai adat duduk berdua di pelaminan ketika walimahan. Iya, jawabannya tidak sesuai, ya, dengan tuntunan syariat Islam. Kenapa? Karena itu mengumbar aurat atau akan menjadikan banyak orang terfitnah. Kalau tidak mengumbar aurat, misalnya dikatakan wajah dan tangan itu bukan aurat dan ditutup semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan tangannya, tetap saja di sana ada pelanggaran. Misalnya ada tabarruj, bersolek di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia. Kemudian di sana ada pintu fitnah. Apalagi biasanya wanita ketika pernikahan itu dibuat secantik mungkin. Yang wajahnya agak bulat dibuat bagaimana bisa berbentuk oval. Yang asalnya agak gelap dibuat bagaimana biar kelihatan putih. Yang bulu matanya itu pendek dibuat bagaimana biar bulu matanya bisa panjang lentik. Yang bibirnya hitam dibuat bagaimana biar bibirnya benar-benar merah merona. Dan seterusnya. Ini seperti ini bagaimana diperlihatkan kepada banyak orang, ya. Jadi benar-benar ini pintu fitnah yang besar. Maka kalau ditanya apakah ini bertentangan dengan syariat? Iya, itu bertentangan dengan syariat. Dan kita berada di zaman banyak orang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan melakukannya dengan bebas, dipamerkan di hadapan banyak orang. Ustaz, bagaimana kalau tidak seperti itu, pernikahan tidak terjadi? Kan jawabannya, ya, kita harus punya pegangan, ya. Kita harus punya pedoman dalam kehidupan ini. Dan jelaskan kepada keluarga. Kita bisa membuat acara yang meriah, yang bagus, tapi sesuai dengan syariat. Silahkan wanitanya dirias dengan sebaik mungkin. Tapi yang jelas, ya, tidak boleh melanggar aturan-aturan syariat. Seperti alis tidak boleh dikerik. Tidak boleh memakai konde. Ya, karena itu seperti menyambung rambut. Kemudian tidak boleh meninggalkan sholat karena hal itu.
diatur acaranya sebaik mungkin, dirias boleh selama tidak ada pertentangan dengan nilai-nilai syariat. Ya, dibuat secantik mungkin boleh, tidak ada masalah, tapi dibuat khusus untuk wanita. Yang laki-laki khusus untuk laki-laki. Ya. Atau acaranya khusus wanita saja, yang laki-laki ya acaranya kumpulan biasa saja. Tidak ada masalah seperti itu. Kita harus punya pedoman, ya, pegangan yang kuat. Kalau kita bersikeras untuk mempertahankan pegangan kita, insya Allah keluarga juga akan memahami hal tersebut. Ya, jangan sampai hubungan yang suci tersebut diawali dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya nanti akan berakibat buruk terhadap kelangsungan kehidupan berkeluarga setelahnya. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.